Pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh saudara kita Ahmad Wahaimin. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitungan ilmu perangnya, strategi perangnya itu nggak dapat. Kita ambil contoh, untuk bisa menaklukkan Istanbul, yang sekarang kita sebut Istanbul ini adalah, itu kira-kira kalau bahasa filmnya Mission Impossible, nggak mungkin. Kita lihat sistem pengamanannya untuk masuk ke daerah itu. Yang pertama, sebelum masuk ke daerah itu ada sungai yang di situ ditanam ribuan buaya yang sangat ganas. Kalau di Sumatera ada sungai Muaro Jambi itu, atau di Palembang juga ada ya. Kita mahasiswa dan kita Palembang, di Pontianak juga ada sungai. Tapi isinya itu, ya kan, buaya. Lolos dari sini, kita dihadapin sama namanya juru panah, tukang panah yang ribuan juga jumlahnya. Jadi kebayang kan, mimpi di siang bolong kira-kira begitulah, menyampaikan narasi besar bahwa Konstantinopel atau Istanbul itu akan kita taklukkan, akan kita kuasai. Romawi akan tunduk kepada kekuatan kita. Kira-kira begitu. Tapi kondisinya tadi, kondisi internalnya perang kondak, kondisi eksternalnya yang akan kita taklukkan itu adalah yang impossible. Kelihatannya nggak mungkin, kelihatannya tidak mungkin. Ya. Yang ketiga, pengamanannya dari apa? Mereka, pasukan Romawi itu dibuatkan benteng yang tingginya benteng itu bisa 18 meter. Berarti bangunan kita ini, kalau bangunan kita ini satu lantainya 4 meter, berarti berapa lantai itu? Ya kan? Itu bentengnya mengelilingi kota Istanbul, Konstantinia tadi itu. Ini mission impossible, tidak mungkin ini dilaksanakan. Makanya kita baca sejarah, penaklukan Konstantinopel itu, dari yang diriwayatkan oleh Rasulullah ketika perang kondak, itu membutuhkan waktu kurang lebih 80-800 tahun. Sampai benar-benar Muhammad Al-Fatih bisa menancapkan Royatul Islam, bendera Islam di Istanbul tadi. Romawi bisa ditaklukkan setelah berapa? 800 tahun kurang lebih. Tapi ada yang menarik, ya, bukan berarti nggak ada perjuangan selama kurun waktu 800 tahun ini. Ada para sahabat, Khulafaur Rasyidin mencoba menaklukkan ini. Tapi di eranya Muhammad Al-Fatih barulah terjadi, alhamdulillah, penaklukan Konstantinopel. Ada yang menarik yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Ketika dia tahu narasi ini, ya, ketika dia tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dalikal jais, yang bisa masuk ke Konstantinopel, yang bisa menguasai Istanbul adalah sebaik-baiknya panglima perang, dan tentaranya adalah sebaik-baiknya tentara. Narasi ini yang akhirnya diambil oleh Muhammad Al-Fatih, dijadikan sebagai pedoman hidup, dijadikan sebagai peta jalan. Ya, karena dia pencipta besar. Berarti kalau saya panglima, saya terbaik panglimanya dari seluruh sejarah Islam, kira-kira begitu. Kalau saya sebagai prajurit, sebagai pasukan, berarti saya terbaik-baik prajurit. Makanya apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih sejak kecil? Bahasa yang sederhana, yang bahasa kita itu adalah kurang lebih begini bahasanya, ya. Dia mengatakan, saya yang akan menaklukkan Konstantinopel. Bukan berhenti di sini. Dia lanjutkan dengan kosakata yang ini menurut kita sering dengar, dan saya akan memantaskan untuk itu. Saya ulangi.
Saya akan memantaskan untuk mendapatkan predikat terbaik, panglima perang terbaik dan prajurit yang terbaik. Saya akan memantaskan diri. Saya akan memantaskan diri. Sebelum saya mengambil beberapa cerita tentang Muhammad Al-Fatih, nanti korelasinya dengan sekarang, saya kenapa tertarik mengambil isu ini, mengkuasakan kembali tentang Konstantinopel ini. Seminggu yang lalu, Presiden Turki Erdogan itu mendeklarasikan kepada dunia, kalau via YouTube tuh yang nonton lebih dari 2 juta orang, mengumumkan kepada dunia bahwasanya Turki sudah menemukan kurang lebih ada 320 miliar barel kandungan gas yang ada di Laut Hitam. Ini prestasi yang luar biasa. Dengan ininya Turki akan menjadi negara di kawasannya, di Asia, di Eropa dan di Asia, ya, itu menjadi negara adidaya. Tapi saya tidak mengambil sisi ini. Kalau kalian perhatikan videonya, ya kan, di situ ada kosakata yang penting yang akan kita ambil pelajaran. Tahu nggak apa nama kapal yang mengeksplorasi gas bunggas yang ada di Laut Hitam? Perhatikan nggak? Nama kapalnya apa? Nama kapalnya adalah Fatih. Nyambungnya kemana itu? Apa suasana yang akan diambil, yang akan dihadirkan oleh Erdogan dengan memberikan nama kapal yang mengeksplorasi ini dengan kapal Fatih? Kita ingat tadi yang kita sampaikan di awal, bahwasanya yang bisa menaklukkan Konstantinopel adalah Muhammad Kira-kira garis relasinya tuh ke sana tuh. Jadi kira-kira GPS-nya dihidupkan oleh Rasulullah 800 tahun yang lalu, kemudian nyambung ke Al-Fatih. Sekarang Erdogan ingin menghidupkan GPS kembali. Secara historis, secara keteladanan, secara kenegarawanan, dari semua unsur diambil nama Fatih agar masyarakat dunia dan kita sebagai orang Muslim bangga dengan nama Fatih ini. Kita biar saling mengenal. Era pandemi ini kira-kira kita menyampaikan bahwasanya selamat datang wahai pemuda, wahai generasi muda di kampus Al-Wafa. Kampus kami siap untuk menjadi fasilitator, menjadi jembatan untuk kalian bisa memantaskan diri dengan ide-ide besar kalian secara personal atau ide besar kita secara komunitas keislaman kita. Atau kita ambil lagi ide besar negara ini. Ya kan? Jadi kalau Muhammad Al-Fatih menyiapkan dirinya dari kecil untuk menjadi orang yang pantas mendapatkan gelar itu, maka dari hari ini, ya, kampus TIS Al-Wafa siap bekerja sama, siap menjadi fasilitator, siap menjadi jembatan antara idealisme kalian, narasi besar kalian, ya, untuk menggapai cita-cita masing-masing. Maka kami kampus Al-Wafa siap menjadi fasilitator untuk itu. Selamat datang di kampus ini. Kampus ini adalah kampus peradaban, kalau kita bilang begitu ya, kampus peradaban. Sedikit saya ingin menyinggung tentang apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih dalam rangka memantaskan diri. Yang pertama yang dilakukan dari kecil adalah, kita lihat Muhammad Al-Fatih ini sangat religius dan spiritualnya itu keren. Semenjak dia balik, dia tidak pernah tinggalkan sholat qiyamul lail. Umur 8 tahun sudah hafal Al-Quran, ya kan? Sholat wajib tidak pernah lupa, sholat rawatib tidak pernah absen. Ini modal yang harus kita ambil. Kamu mau pantaskan dulu di hadapan Allah. Jangan di hadapan mertua, di hadapan orang lain, di hadapan negara, itu nomor sekian. Kalau kamu pantas di hadapan Allah, Allah kasih semua ke kita. Maka yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih adalah, ya, memantaskan dirinya dari sisi spiritualnya. Ya, dari sisi ibadahnya dikuatin, dikencengin. Buat hubungan, ya, buat kesepakatan dengan Allah, ya, untuk berinteraksi secara unlimited kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai hitung-hitungan. Oh, tadi aku sudah sholat sunnah rawatib, tak perlu aku baca Quran lagi. Tadi aku sudah baca buku, tak perlu aku lagi nanti sholat qiyamul lail. Tadi aku sudah sholat duha, tak perlu nanti aku sholat lagi sholat malam. Enggak. Tapi buat skenario supaya hubungan kita sama Allah itu unlimited, interaksi kita full. Jangan kayak sinyal putus nyambung, enggak. Dan jangan pakai hubungan hitungan mati. Nah, pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah kasih semua kepada kita. Maka kalau kita baca surat Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukum. Ya kan? Sahih. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini tempelkan di jidat kita, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa,
semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau anak EI ya, dari Ustaz Ta'ab, belajar ekonomi Islamnya itu banyak hitung-hitungan akuntansinya. Jangan stres, gampang itu akuntansi. Matematika gampang. Mintanya sama siapa? Wattaqullah. Bertakwa kepada Allah. Selesai urusan. Selesai urusan. Itu dilakukan Muhammad Al-Fatih. Memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dilakukan Muhammad Al-Fatih adalah nggak selesai di sisi memantaskan interaksi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi apa? Meningkatkan kompetensinya dan knowledge-nya. Keilmuannya juga diisi. Otaknya juga diisi. Ya, ini ruang otak ini itu mau diisi berjuta-juta buku juga nggak jebol dia. Tenang saja, pertahanannya itu udah keren. Dibanding kalau dibuat, saya dulu pernah mengatakan kalau salah itu sekitar sekian berapa ratus tera otak kita itu. Jadi kamu ambil buku itu 100 truk masih aman. Masih aman. Ini masih aman nih. Settingan yang Allah buat ini ahsanul khaliqin. Sempurna 100%. Maka kalau ada yang mengatakan aku baru baca buku 2 halaman, 10 halaman, 300 halaman, kok panas? Berarti yang error bukan yang menciptakan. Otak dia yang salah berpikirnya. Cara dia yang salah. Karena sekali lagi kalau kamu baca ruang otak kita ini ya, itu sempurna susunannya, deskripsinya sempurna, semua sarafnya juga oke semuanya. Mau diisi berapapun itu nggak ada masalah dia, nggak jebol, insya Allah nggak jebol. Makanya si Muhammad Al-Fatih pun juga pandai dalam knowledge-nya, kompetensinya juga oke. Contoh kecil adalah dia menguasai 7 bahasa, ya 7 bahasa itu ada Arab, Latin, Yunani, Serbia, Turki, Persia, Ibrani, itu semua dia bisa bahasanya. Kemudian dari sisi keilmuan, fikih, hadis, ilmu modern, matematika dan sebagainya ini juga selesai sama beliau. Tapi dari kecil dia pupuknya dari kecil tuh. Jebol ke otaknya Muhammad Al-Fatih? Enggak kan? Enggak. Makanya jangan pernah berpikir terlalu banyak ini yang aku ambil nanti error. Enggak, insya Allah enggak. Itu jaminan dari Allah. Ahsanul khaliqin. Penciptaan kita itu udah sempurna, enggak mungkin jebol, enggak mungkin rusak itu otak kalau diisi dengan ilmu yang banyak. Yang ketiga, yang dikuatkan oleh Muhammad Al-Fatih untuk mencapai kepantasan diri itu adalah dia kuatkan skillnya. Skill tentang yang baik, yang soft skillnya atau yang hard skillnya, tentang strategi perangnya, kemudian mengatur SDM saat itu, pasukannya dan sebagainya. Artinya adalah kalau komponen 3 ini ya, religius oke, kuat, knowledge-nya mantap, skill juga ada, insya Allah kita akan menjadi orang yang pantas. Menjadi orang yang pantas. Pantas di hadapan Allah, pantas di hadapan manusia. Tapi kita selesaikan dulu pantas di hadapan Allah ini yang pertama. Baru kita akan secara otomatis itu akan pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sambutan dan mukadimah dari saya. Kawan-kawan yang sedang online juga semoga mendapatkan ruh kebersamaan ini. Kita berdoa juga semoga Allah angkat pandemi ini supaya nanti kita bisa berjumpa di sini, kita belajar bersama, kita berjalan bersama, naik kereta bareng menuju goal-goal kita masing-masing. Tapi sekali lagi kami para asatid di sini, ya, para ustadz di sini, para dosen di sini 24 jam siap membersamai Anda semuanya, ya, siap menjadi fasilitator Anda semuanya untuk sekali lagi ya, untuk pantas di hadapan Allah dan pantas di hadapan manusia. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Mustafa Munir yang telah menyampaikan banyak ilmu dan hikmah yang bisa kita ambil pada kata sambutan beliau. Oke, untuk lanjut ke acara selanjutnya, ini pengenalan Dewan Dosen serta Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhibban Al-Torani. Kepada Al-Ustaz, waktu yang tepat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il lita'arafu. Bagaimana kabar antum semua wahai para mahasiswa dan mahasiswi STIS Al-Wafa?
Segala puji syukur ya kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala acara kita itu terlaksana ya. Padahal ini kita dalam pandemi corona ya, yang mana semua orang aktivitasnya itu dibatasi ya. Yang dulunya rame ya, bisa kumpul-kumpul, sekarang harus jauh-jauhan ya. Yang dulunya ya anak muda ya bisa jalan ke sana ke sini ya siang malam, sekarang cuma telepon-teleponan ya. Nah, di sini ya kita melihat dari ayat ini ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Nah, ya. Jadi dalam ayat di sini ya sangat penting sekali untuk mengenalkan diri kita ya, mengetahui orang lain yang ada di sekitar kita ya, dari laki-laki ataupun perempuan. Untuk kenapa? Ya. Agar saling kenal ya. Kita tidak tahu ya, yang duduk di samping kita ya, yang di depan kita, kanan kiri kita ini dari mana sih? Gitu. Kita tahunya yang samping kita ini orang Sunda aja. Nah, gitu ya kan. Padahal belum tentu ya. Jangan-jangan dia orang Jawa ya. Atau jangan-jangan dia orang Kalimantan ya. Atau jangan-jangan bukan orang Indonesia ya. Orang negeri seberang ya, dari Timur Tengah. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi di sini ya, dalam poin ini kita akan mengenalkan diri-diri kita dan juga para dosen kita ya. Kenapa? Tak kenal maka apa kata pepatah itu? Iya. Maka ta'aruf ya. Nah, di sini izinkanlah Ana mengenalkan ya secara singkat ya. Mungkin nanti secara detailnya itu setelah termin pertama ya. Itu nanti termin yang kedua. Di sini ada ketua kita ya. Ketika kita bilang ketua ya, maka orang itu aja sosoknya, bukan orang lain. Nah, ini. Kenapa Anda bilang kayak begini? Ya, karena ada sudah setahun di sini, ya, tapi dia nggak kenal mana ketuanya. Nah, ini kan bingung kita. Ini. Nah, makanya ketika ada dosen, ya, teman bilang ketua memanggil antum, ya, ini pasti orang itu, ya. Presiden yang manggil antum, berarti orang itu, ya. Ini pentingnya ta'aruf, ya. Kalau nggak ta'aruf, kita nggak tahu ketua yang mana nih. Gitu. Dia kira ketua kamar ya. Ini dia kira ketua BEM. Ketua BEM nggak ada ya. Yang ada adalah presiden ya. Ini. Nah, ini pentingnya ta'aruf ya. Ini yang pertama, ada nggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, sudah kita share di grup. Nah, coba dibuka di HP-nya. Nah, bisa dibuka. Yang di rumah nih gimana yang di rumah nih? Kita nggak bisa lihat wajahnya ya. Tapi mereka bisa lihat wajah kita. Maka dalam perkenalan ini dimohon ya kepada para dosen pun ya, tenaga pendidikan juga dimohon untuk membuka maskernya ya. Ini. Karena percuma ya. Ini. Cuma melihat mata itu aja kita nggak kenal itu mata ya. Ketika dibuka, nah ini apa? Aura ya. Aura apa nih? Inner beauty-nya ya. Terpancarkan. Yang pertama adalah ini ketua kita yaitu Muhammad Misbahul Munir MPI ya. Ini. Nah, di foto dia kan ada tadi fotonya kan. Ya. Kalau kita ini siapa ya beliau itu? Mana orangnya? Ada yang kenal? Ada yang tahu? Fotonya sudah ada itu ya di HP itu. Al-Fatih kita ya, Sang Al-Fatih. Masya Allah. Nah, ini beliau ketua kita Muhammad Misbahul Munir ya, ketua STIS ya. Ini beliau dilahirkan di Denmark tahun tanggal 23 Oktober 1986. Pendidikan beliau adalah S1 Mahat Ali An-Nuaimi Jakarta. Yang kedua adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta Jawa Tengah. Ya. Alamat beliau di mana? Di Komplek STIS Al-Wafa. Mungkin ya, anak baru ya. Ketika nyari di Google Map, kayaknya nggak ada di Komplek STIS Al-Wafa. Ya. Cari-cari ternyata adanya apa? Al-Fidyan ya. Sama ya kita, Al-Fidyan atau Al-Wafa itu sama. Bil Arabiyah wujud. Nah, kata beliau dengan bahasa Arab juga ada. Kalau kita ngetik di Google Map itu Jamiah Al-Wafa ada. Ketika kita mengetik sekolah tinggi ilmu syariah Al-Wafa juga ada. Tapi kita kalau mengetik kompleks STIS Al-Wafa, nah itu nggak ada. Ya. Nah, ini ketua kita. Ya. Antum harus kenali ya benar-benar ini. Karena kita pertemuan ini cuma 2 hari doang. Setelah itu pulang kampung ya. Ya, siapa tahu di jalan nanti ya.
atau di kota-kota antum sana, ya beliau ini jalan ke sana, jalan ke sini, sering keluar kota, ya. Beliau ini ke Medan, ya. Setahun itu berapa kali keliling Indonesia? Ya, siapa tahu kenal di jalan kan? Ketemu di angkot, kan? Ya. Ini ketua kita STIS, ya. Yang kedua, ya kita sambil lanjut. Ini adalah pembantu ketua, ya. Ini, ya. Atau wakil ketua 1 bidang akademik. Nama beliau adalah Syekh Yasir Abdullah Syaraf, MA. Beliau dilahirkan di mana? Di Ib, ya. Di Ib, Yaman, 1 Februari 1980, ya. Ini. Mana beliau? Ya, Masya Allah, jauh-jauh, ya. Ada ayat dari ajlikum. Ini beliau jauh-jauh datang untuk kita, ya, mencerdaskan generasi anak bangsa. Ini luar biasa, ya. Ini beliau. Kita datang mungkin dari Bandung, ya. Datang mungkin dari Cilengsi, ya. Ini beliau datang langsung dari Yaman. Ini, Masya Allah. S1 dan S2 beliau adalah Jami'ah Al-Iman di Yaman, ya, Universitas Al-Iman di Yaman, ya, di Sana'a. Beliau jabatannya adalah wakil ketua 1, ya, bidang akademik, ya. Masalah perkuliahan, ya, masalah SKS, ini, masalah mata kuliah, ini sama beliau, ya, konsultasinya. Selanjutnya yang kedua, ini wakil ketua 2 bidang administrasi umum, ya. Ini anak lama udah nggak asing lagi, ya, karena sering berurusan dengan beliau ini. Setiap bulan ngechat, ya, ini. Ya, setiap bulan, ya. Kalau nggak ngechat akan dichat sama beliau. Ini nama beliau Al-Ustadz Ahmad Fahri RC, ya, ini. Gimana orangnya? Waalaikumsalam. Ini beliau ini orang yang paling lembut hatinya, ya. Jadi awalnya nggak ada lagi yang paling lembut selain beliau, ya. Jauh, ya, antara yang ngomong ini sama beliau itu jauh, ya. Ya. Ini. Beliau ini pendidikannya adalah D3 Bahasa Arab Lipia dan S1 Syariah Lipia Jakarta. Ini beliau. Tahun berapa Syekh lulusnya? Lipia itu 2012. Jadi urusan masalah pembayaran, ya, SPP, uang makan, ya, potongan apa? Ya, ini mungkin dispensasi corona, ya, juga sama beliau, ya. Ini urusannya. Jadi setiap bulan itu nanti ada tagihan masuk ke email kita masing-masing, ya. Kalau nggak ada masuk tagihannya ke email, nah hubungi beliau, ya. Bukan lunas, bukan, ya. Ini ada catatannya di sana, ya. Ini. Yang ke selanjutnya, ini wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan, ya. Nama beliau Syekh Mahfud Kutesh MA. Nah, mungkin, ya. Baju marun kata beliau, ya. Insyaallah. Jangan sampai Allah. Ini yang di rumah nggak bisa lihat dia di rumah. Beliau ini juga dilahirkan di Yaman, ya. Pendidikan beliau sama, ya, S1 dan S2-nya di Jami'ah Al-Iman Yaman. Beliau mengurusi bidang kemahasiswaan, sesuatu yang berkaitan dengan kepribadian mahasiswa, ya, dengan apa namanya minat dan bakat mahasiswa, ya. Ini itu urusannya sama beliau, ya, masalah tarbiyah, ya. Ya, perlombaan musabaqah juga. Pokoknya yang meningkatkan, ya, apa skill dan apa minat hobi kita, ya, biar tersalurkan sama beliau hubunginya, ya. Contoh ada yang hobi apa nih? Hobi futsal, bikin klubnya, gitu. Ngomong sama beliau, ya. Dibelikan bola, ya. Ini beliau ini, striker ini, ya. Nah, pada langsung kata beliau, ya. Ini fisik beliau ini kuat, ya. Body kita langsung kita, ya. Nanti tunggu aja nanti di habis asar, ya, di lapangan, ya, sama beliau. Ini. Kalau main sama beliau itu main futsal, Masya Allah, ya. Ini. Lanjut lagi. Selanjutnya adalah ini yang paling ganteng ini, ya. Namanya Al-Ustadz Aang Gunaifi MEI, ya. Ini. Mungkin Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini, ya, pendidikannya S1 Mahat Ali An-Nuaimi Jakarta, S2-nya Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, ini. Beliau ini jabatan beliau adalah Kaprodi, ya, Kepala Program Studi Ekonomi Syariah. Nah, ini.
alamat beliau di Kompleks Is Al Wafa. Mungkin ada anak yang ekonomi syariah di sini. Nah, angkat tangan. 1, 2, 3. Oh, banyak ya, alhamdulillah ya. Nah, ini jangan malu-malu ya sama Kak Prodi ya. Ya, nanti mungkin antum kendala di mata kuliah, ya, ada mata kuliah yang nggak dipahami ya, atau penyampaian dosen yang kurang dimengerti ya. Ini tanyakan langsung ke Kak Prodinya ya. Ustaz Aang Gunaifi ya. Beliau sangat terbuka ya. Ketika ada masukan ya, ada saran, sampaikan ya. Jangan diumpetin dalam ya, dipendam aja dalam hati, jangan ya, disampaikan aja. Hah? Beliau dari Garut ya. Tapi hati-hati ya, kalau orang Garut, orang Sunda, itu beliau ketika apa ya? Tidaknya itu bukan artian ya, itu bukan artian ya, belum tentu ya. Bisa saja ya itu tidak ya ini. Karena orang Sunda begitu, susah bilang kamu jangan tuh susah ya. Tapi kita yang mengerti ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang gak bagus ya, dilirik aja udah paham kita ya. Jangan sampai dibilangin ya. Nah, selanjutnya ini kalau di hukum ekonomi syariah ya, ini Muhiban ya, ini yang ngomong ya. Ini ada anak hukum ekonomi di sini. Nah, 1, alhamdulillah ya. Yang lama juga ada ya. Ini yang lama ini tahu ya karakternya kayak gimana ya. Cukup ya. Ya, mohon dimaklumi ya yang baru. Kenapa? Karena kalau orang Kalimantan sama kayak Bugis kayak begitu ya. Ketika ini benar, kalau ini salah ya. Mohon dimaklumi ya. Ini pendidikannya S1 ya, mata 5 ini juga. S2-nya Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ya. IIKI. Ya, kalau yang tahu IIKI. Kayaknya nggak ada yang kenal ya. Ya, itu Berang UIN ya. Selanjutnya adalah Ustazah Naning Zuliarti ya. Mungkin berdiri Ustazah. Nah, di belakang beliau. Nah, bisa lihat. Nah, ya. Ini adalah dosen dan bagian keputrian ya, kemahasiswian. Jadi masalah akhwat atau keakhwatan ya, yang berkaitan dengan kepribadian ya, dengan karakternya, ini bisa konsultasi sama beliau ya. Dan kita kan ada problem, akhwat kan sering curhat ya, masalah hati segala macam. Oh, banyak ya. Kalau ikhwan sampai sekarang nggak ada yang curhat sama aneh. Ya. Entah nggak ada atau takut gitu aja ya. Tapi kalau akhwat, oh banyak itu ya, sama ustazah ini. Dan beliau adalah orang yang sangat sabar ya, menerima saran curhatan teman-teman akhwat ya, mahasiswi. Ya. Beliau adalah kelahiran Jawa Tengah ya, S1-nya IAIN Yogyakarta, sastra bahasa Arab ya, jurusannya. Tinggal di Gunung Putri ya, Bogor Jawa Barat, atau kalau kita bilang di Cibubur ya ustazah ya. Ya, di apa tuh yang kota wisata ya, sana. Nah, selanjutnya ini Ustadz kita, Ustadz Finantio Edi Wibowo ya. Mungkin yang di sana jabatannya dosen dan apa itu? Itu salah ya jabatannya ya. Jabatannya dosen aja. Nah, di sana apa? Pustakawati ya, bukan pustakawati ya. Dosen aja. Beliau ini S1-nya Universitas Trisakti Jakarta, ekonomi. Yang kedua, S2-nya adalah Universitas Islam Jakarta ya, UIJ ya, tentang manajemen. Ini biasanya beliau sering mengisi di kelas ekonomi ya, ekonomi syariah. Beliau ini menjabat pernah di bank ya selama 7 tahun atau 8 tahun ya. Jadi orang praktisi ya beliau ini. Ini sangat penting ya buat kita ya. Karena apa? Tidak semua mata kuliah yang ada di kita pelajari itu ya diterapkan di perbankan. Nah, bisa dibantu sama beliau nanti orang praktisi ya. Bisa terjun langsung ya ke lapangan, ke perbankan, ya melihat kondisi yang ada di lapangan ya. Bahkan banyak teman-teman yang lama kemarin ya diajak sama beliau kan. Bahkan ada yang diajak sampai ikut syuting ya. Ini apa tuh hubungannya tentang ekonomi dengan syuting ya? Ini ya, syuting film ya antar berapa negara itu kemarin. Nah, diikutkan ya. Karena mungkin di sana ada bagian sisi ekonominya harus diteliti. Terus selanjutnya di sana siapa di sana di bawahnya? Ustaz Rian ya. Ustaz Rian Bianda. Benar? Sana Ustaz Rian Bianda ya. Beliau ini kelahiran di Palembang. Ya. Beliau S1-nya adalah Muhammad Alian Nuaimi ya. S2-nya beliau itu di UIN Jakarta ya. Yang anak hukum ya, ini kayaknya sering ya diajar sama beliau ya, anak hukum ekonomi syariah. Jadi takhasus beliau itu masalah qadha ya, kehakiman. Ini takhasus beliau itu.
Mungkin ini aja ya kita sampaikan secara singkat ya. Nanti juga insya Allah antum tahu sendiri ya. Orang ini dosen saya ya. Ini mata kuliahnya kayak begini, dia memangkunya gitu. Sekarang ada sesi yang berikutnya, itu pengenalan lebih dalam tentang STIS ya dan juga manajemen. Ya mungkin ini aja yang kita sampaikan ya. Karena di sini selaku saja pengenalan kampus ya. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata yang kurang baik ya. Ini kurang berkenan di hati antum ya. Ini. Karena anak prinsipnya apa? Ketika ada yang sakit ya, ini, maka dikasih obat ya. Obat itu rasanya apa? Pahit ya. Tapi setelah itu dia sembuh ya. Contohnya sakit gula. Ketika dia sakit gula, obatnya pahit ya. Ini. Tapi kalau kita kasih gula, ya, 1 kilo, 2 kilo langsung diminumin oleh sakit gula, besok langsung mati, ya. Makanya, ya, terkadang ya, ada yang dosen ngasih pujian, ada dosen yang mengatakan yang sebenarnya. Kenapa demikian? Ya, tidak lain adalah untuk memperbaiki perilaku muridnya. Ya, ini. Dia kasihan yang dosen yang ini yang kasihan ya, dimusuhi. Ya. Tetapi ada kebaikan buat dia. Nah, ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Muhibban yang telah memperkenalkan secara sedikit rinci tentang dewan-dewan dosen dan bagian manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Dan lanjut ke acara yang kelima pada pagi hari ini, yaitu sedikit pengenalan atau penayangan video tentang bagaimana profil Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa ini dimulai. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa yang dikenal dengan STIS Al-Wafa didirikan oleh Yayasan Al-Fityan dengan semangat menghadirkan kontribusi yang lebih besar dan luas kepada bangsa dan negara Indonesia. Yayasan Al-Fityan adalah sebuah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, terus memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi generasi bangsa melalui pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa pada tanggal 26 Desember 2018 dan pada tanggal 23 Februari 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa diresmikan oleh Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala dengan jenjang strata S1 dengan 2 program studi yaitu Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. STIS Al-Wafa mengusung 3 program unggulan sebagai nilai lebih dari capaian pembelajaran, diantaranya 1. Mahir berbahasa Arab dan Inggris. Program bahasa Arab dibimbing oleh dosen-dosen dari Timur Tengah, sedangkan bahasa Inggris dibimbing dan dikembangkan oleh Pusat Bahasa. 2. Tahfidz Al-Quran. Mahasiswa diwajibkan untuk menghafal Al-Quran dengan target yang telah ditentukan. 3. Excellent Character Building. Pembinaan yang intensif kepada mahasiswa agar memiliki karakter kepribadian yang baik, berakhlak mulia, dan memiliki etika yang luhur. Untuk generasi muda akan datang. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى
حتى تضيء بشمسها أرواحنا. للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا، ومعلمات كم أضأن مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا. كم للعقول شرعنا أبواب المنى، مهدنا درب الفكر كي يرقى بنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والإخلاص زاد قلوبنا. نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا. يا معهدي يا خير دار للهدى، فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا. في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا. يا معهدي يا خير دار للهدى، فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا. قد مر فيك الوقت أسرع ذاهب، ومضى حثيثا فيك أزهى عمرنا. أزف الفراق أضلنا بردائه، مرت سريعا وانقضت أعوامنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا. نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح. Acara terakhir yaitu doa dan penutup. Insyaallah doa ini akan dibacakan oleh Al-Ustadz Syekh Mahfud Al-Qudais. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu 'inda ridha, wa lakal hamdu ba'da ridha. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية. لك الحمد عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عنك الغافلون. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما. اللهم اجعل آمنا هذا حافلا بالخير والعطاء. اللهم اجعله حافلا بالخير والعطاء وبالجد والاجتهاد والمثابرة والنجاح والفلاح يا رب العالمين. اللهم وفقنا في جميع أعمالنا واكتب لنا السداد والرشاد. اللهم وفقنا في جميع أعمالنا واكتب لنا السداد والرشاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعمالنا من الرياء. اللهم إنا نسألك الجنة ومن قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار ومن قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأعمالنا وأسرارنا بطاعتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الحكيم. ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kepada Syekh Mahfud Al-Qudais. Alhamdulillah dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka berakhir juga sesi pembukaan kita pada pagi hari ini. Maka dari itu kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.